Hadirin hadirat, hari ini tanggal 3 Mei atau bertepatan dengan 2 Syawal 1443 Hijriah, kita berhalal bihalal dalam rangka mensyukuri nikmat Aidil Fitri. Apakah Aidil Fitri itu secara etimologis, secara lughah, secara bahasa? Aidil Fitri kembali kepada fitrah. Apakah fitrah itu? Fitrah itu bisa berarti suci, bisa berarti orisinil, asli. Artinya manusia kembali kepada orisinalitasnya setelah melakukan perjuangan berat melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Karena Nabi SAW setelah pulang dari perang Badar yang dahsyat itu, perang besar itu, di mana umat Islam yang cuma 300 orang melawan 1000 kafir Quraisy saat itu, betapa berat perang ini. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah di depan para sahabat. Qala Nabi SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Tentunya para sahabat merasa heran. Perang Badar yang begitu dahsyat, Nabi bilang ini kecil. Kita akan masuk ke peperangan yang lebih besar. Bertanyalah para sahabat, qalu ma huwa ya Rasulullah? Perang apakah yang lebih hebat dari Badar ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Nabi mengatakan perang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kita kemarin insya Allah sudah berperang melawan hawa nafsu, udah belum? Benar? Benar. Yang sudah perang melawan hawa nafsu hari ini berhak menyandang Aidil Fitri. Bukan cuma lebaran doang. Karena apa itu lebaran? Lebaran itu baju baru, lebaran itu ketupat, lebaran itu dodol, langginan. Biar nggak puasa, lebaran boleh. Tapi orang beraidil fitri, dia kemarin sebulan penuh melawan hawa nafsunya. Hal-hal yang maksiat dari pikiran, mata, indera semuanya berpuasa. Nah, apakah fitrah manusia? Fitrah manusia adalah orang yang bertakwa, orang yang berkomitmen bahwa Allah lah penguasa alam ini. Orang yang berkomitmen bahwa kita makhluk wajib menyembah Allah, mentaati Allah. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari punggungnya, artinya dari tulang sulbinya. Manusia itu berasal dari sperma. Sperma itu ternyata berpusat di tulang sulbi, tulang punggung. Aku keluarkan semua keturunan anak Adam dari tulang punggungnya. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian aku persaksikan diriku kepada mereka semua. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Saat itu manusia keturunan Adam yang masih menjadi ruh, belum menjadi fisik seperti sekarang, menyambut pertanyaan Allah. Bala syahidna, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Antakuna yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah menyatakan ini supaya nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang berdalih
oh saya nggak pernah dikenalkan sama Allah, saya tidak ibadah sama Allah, saya tidak sholat karena saya tidak pernah dikenalkan oleh Allah. Ini tujuan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia saat itu. Saya mau tanya, ingat nggak? Pasti kagak lah. Jangankan saat di zaman azali, waktu di dalam rahim ibu kita, ingat nggak? Enggak lah. Jangankan dalam rahim, waktu baru dilahirkan, ingat nggak? Enggak lah. Ya, waktu usia 1 hari sampai 1 minggu, ingat nggak? Enggak. Ternyata yang kita tidak ingat bukan berarti tidak pernah terjadi. Semua yang kita tidak ingat itu ternyata terjadi. Begitu juga komitmen kita manusia kepada Allah, kita tidak ingat, itu terjadi. Indikasinya apa? Tidak ada satu manusia sekafir apapun yang di dalam hati kecilnya tidak mengakui keberadaan Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah kita, yaitu makhluk yang berkomitmen mengakui Allah, makhluk yang takwa. Dari sana Allah terjunkan kita ke alam rahim, lalu ke alam dunia. Kecil kita, dewasa kita, beraktivitas kita. Ada yang jadi seniman, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang jadi wartawan. Maka berdosalah kita, berdosa indera kita, pikiran, mata, telinga, atas kerahiman Allah subhanahu wa ta'ala dijadikannya syamur Ramadan, puasa Ramadan. Dengan Ramadan itu akan mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, aku wajibkan kamu untuk melakukan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, supaya kamu bertakwa. Makanya takwa ini goal daripada puasa itu. Lalu apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhkan seluruh larangannya. Lalu apa saja ciri-ciri orang takwa? Minimal ada 7. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang takwa. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, yang senantiasa melakukan sholat 5 waktu konsisten. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi berinfak ini bukan kewajiban orang kaya saya. Walaupun kita cuma punya duit 10.000, bisa berinfak nggak? Bisa, kasih orang 1.000. Ya. Yang keempat, cirinya orang takwa apa? Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental, penyabar. Lalu yang kelima apa? Wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang keenam apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketujuh, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang terlanjur berbuat dosa, terlanjur salah, karena manusia ini tempatnya salah dan dosa, betul? Tapi buat orang bertakwa, begitu dia terlanjur salah, maka dia segera ingat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah 7 ciri orang takwa yang harus kita pertahankan sampai kita mati nanti. Kenapa harus kita pertahankan? Karena tidak ada cara lain untuk bisa selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat
hanyalah dengan takwa. Apapun situasi kondisi kita, kalau tidak takwa, sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, tanpa takwa kamu tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa bahagia di dunia, apakah lagi di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita baca surah Al-Fatihah. Ibarat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.